Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi lintas minat. Silahkan kalian perhatikan penjelasan dari Bapak ya. Kita akan belajar bersama Bapak Haditya. Adapun hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah suatu sistem yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, untuk pengertiannya, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh pada makhluk hidup. Artinya, tubuh makhluk hidup itu dia bermetabolisme dan dia memiliki sisanya itu harus dikeluarkan. Nah, itu adalah dinamakan sistem ekskresi. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan. Metabolisme merupakan proses molekul suatu zat dalam sel dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks atau sebaliknya. Metabolisme tubuh menghasilkan bahan sisa yang tidak lagi bermanfaat untuk kesehatan sehingga diperlukan proses untuk membuang sisa metabolisme tersebut. Proses pengeluaran bahan-bahan sisa metabolisme disebut ekskresi. Nah, contoh sistem ekskresi ini adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar. Berkeringat juga merupakan sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi yang pada makhluk hidup ini akan Bapak jelaskan. Yang pertama manusia ya. Sistem ekskresi pada manusia dan prosesnya. Manusia memiliki organ-organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut berfungsi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur homeostatis tubuh dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Berikut organ-organ ekskresi pada manusia. Bapak akan memberitahukan organ-organnya saja ya. Untuk penjelasannya bisa kalian baca sendiri. Yang pertama, sistem ekskresi pada tubuh manusia, organnya adalah ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ yang berbentuk seperti kacang dengan ukuran panjang 11-12 cm, lebarnya 6 cm dan tebalnya 3 cm. Ginjal ini pada tubuh manusia ada dua ya, di kiri dan di kanan pinggang ya. Anak-anak, ginjal ini sangat-sangat kita perlukan untuk keseimbangan tubuh kita ya. Adapun untuk fungsi ginjal itu bisa dibaca ya. Ginjal ini sangat-sangat penting ya bagi tubuh manusia. Cara merawat ginjal adalah kalian jangan terlalu banyak minum air putih yang manis-manis rasanya ya. Atau jangan minum-minum yang minuman agak-agak kurang bagus lah ya. Perbanyak minum air putih. Dan juga kalian harus kalau malam itu jangan terlalu banyak minum. Karena ketika malam kita tidur, ginjal kita perlu istirahat. Ketika dia ada air di dalam ginjal itu, dia kurang baik dalam bekerjanya. Makanya dia nanti bisa gagal ginjal seperti itu. Fungsinya bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari ginjal atau struktur ginjal. Nah, kita lanjut pada proses pembentukan urin. Nah, pada ginjal itu dia ada yang dinamakan proses pembentukan urin. Nah, urin ini adalah sisa dari metabolisme tubuh ya. Nah, itu disebut sistem ekskresi. Organ selanjutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Terdapat di rongga perut sebelah kanan atas berwarna kecoklatan ya. Hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi dan pembuluh gerbang dari usus. Nanti dibaca sendiri struktur hati itu seperti apa, fungsi hati itu seperti apa ya, dibaca sendiri. Nah, itu harus dibaca ya dan harus dipahami. Nah, organ sistem ekskresi selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang berupa lapisan atau jaringan paling luar yang melindungi tubuh serta bersifat elastis. Nah, kulit ini dia ada bermacam-macam warna tergantung dari pigmennya ya. Pigmen tubuh manusia itu. Makanya kita ada hubungannya dengan pembelajaran yang kemarin ya, yaitu apa? Kelainan tubuh ya, kan ada itu namanya pigmen ya. Nah, lanjut kita membahas tentang kulit ini. Kulit itu ada struktur kulit dan ada juga fungsi kulit ya. Nah, kalian harus membaca
dan mencatatnya dengan baik ya, karena ini adalah materi pada pembelajaran biologi kita pada semester genap ini. Organ sistem ekskresi selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Ini sudah kita pelajari ya pada sistem respirasi kemarin. Nah, itu tadi pada manusia ya sistem ekskresinya. Sekarang kita berlanjut kepada sistem ekskresi pada serangga dan prosesnya. Serangga memiliki tingkatan hidup yang lebih tinggi daripada cacing pipih dan cacing tanah. Oleh karena itu, alat ekspresinya pun lebih sempurna. Alat ekskresi serangga dan arthropoda lainnya adalah tubula atau pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi merupakan pelipatan saluran pencernaan yang berada pada homosol dan ujungnya tergenang dalam darah. Tepatnya terletak di antara perut, tengah, dan usus. Pembuluh Malpighi akan mengekspresikan zat sisa berupa urea, limbah nitrogen, dan garam secara osmosis dari hemolimfa menuju lumen. Sebagian besar zat-zat yang berguna diserap kembali atau disebut reabsorpsi melewati jaringan epitelium pada rektum dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemolimfa. Sebaliknya, limbah bernitrogen mengendap menjadi asam urat yang dikeluarkan bersama feses lewat anus. Ini adalah sistem ekskresi pada serangga dan juga gambaran prosesnya. Sistem ekskresi selanjutnya adalah pada cacing ya. Nah, cacing ini ada terbagi ya, ada cacing pipih, bisa dibaca sendiri. Pada cacing pipih terjadi proses pengeluaran zat sisa. Misalnya planaria yang dilakukan melalui pembuluh bercabang-cabang yang memanjang pada bagian samping kiri dan kanan. Nah, ini adalah struktur kulit, bisa dilihat ya. Pada poin 2 dan 3 tadi serangga dan cacing, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sepanjang tubuh cacing pipih, setiap cabang berakhir pada sel-sel api yang dilengkapi dengan silia. Saluran ini disebut protonephridum. Silia pada sel api akan selalu bergerak. Akibat dari gerakan silia tersebut, air atau cairan tubuh dan zat sisa yang sudah disaring di dalam sel api akan terdorong masuk ke dalam saluran ekskresi. Dari saluran ekskresi, cairan tubuh dan zat sisa kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui suatu lubang yang disebut nephridiophore. Nah, itu tadi adalah cacing pipih. Sekarang kita ke cacing tanah. Cacing tanah yang termasuk ke dalam kelompok Annelida, pada setiap segmen terdapat sepasang ginjal atau nephridum. Nah, ginjal ini adalah merupakan suatu organ terpenting ya pada sistem ekskresi, kecuali pada 3 segmen pertama dan segmen terakhir. Setiap nephridum memiliki corong yang terbuka dan bersilia yang disebut nephrostom. Silakan kalian pahami baik-baik materi yang ada pada penjelasan yang Bapak jelaskan ini. Kalian bisa mencatatnya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ya paling sebentar lah ya ujian akhir sekolah ya, atau ujian kenaikan kelas. Kalian harus bisa menjawab soal-soal pada mata pelajaran biologi lintas minat. Kalian harus memahami dengan betul penjelasan Bapak ya, dan berkonsentrasi betul-betul terkait penjelasan yang Bapak jelaskan. Kita sudah belajar ya banyak sistem respirasi, sekarang sistem ekskresi. Nah, kalian harus memahami betul-betul ya, sistem respirasi adalah sistem ya bernapas. Kalau sistem ekskresi adalah sistem yang mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.